Karena Tante Lala, mohon maaf Tante Lala ya. Tante Lala, mohon maaf kita bahas Tante Lala. Karena Tante Lala ini viral Tante Lala ya. Mohon maaf Tante Lala, mohon maaf ya. Mohon maaf Tante Lala. Ya. apa? Tante Lala. Oh, Tante Lala. Jadi waktu itu kalau tidak salah sebenarnya ini Tante Lala sebenarnya tahun 2019 mau diundang waktu itu. Cuman dia tidak mau. Oke guys, kali ini saya kedatangan tamu ya di obrolan santai Bung Iwan. Kedatangan tamu beberapa orang ini ya, beberapa mahasiswa. Dan tapi bintang tamu utama saya di sini adalah Exal Pratama ya. Kita ingin menggali tentang dia, tentang Exal ini karena Exal ini salah satu TikToker dengan 16.000 followers ya. Dan konten-kontennya itu ngefans banget sama Raffi Ahmad. Ini yang mau kita bahas di sini. Selain Exal juga saya kedatangan tamu Akmal mahasiswa juga. Sosiologi. Jadi ya tentang media sosial ya, sosial media ya. Akmal sosiologi angkatan berapa? 21. Kalau Exal mahasiswa apa? Ilmu komunikasi angkatan 2017, Pak. Oh, senior ya. Iya. Senior. Dan ada yang mendampingi saya, menemani saya untuk tanya-tanya ke Exal ya, dan Akmal juga nanti nanya-nanya ya, bertanya. Dan saya akan jadi bertanya jadi saya sendiri bertiga ini. Gitu. Maksudnya 3. Oke, Exal, Akmal, selamat datang ya di obrolan santai Bung Iwan. Kita ngobrol santai saja ya tentang Exal. Exal, kalau saya lihat konten-kontenmu ini di TikTok ini kan ngefans banget sama Raffi Ahmad ya. Iya. Maksudnya apa sih? Coba cerita dulu. Dari sejak kapan ngefans Raffi Ahmad, lalu kenapa begitu? Ngefans Sosok Raffi Ahmad. Ahmad. Walaupun banyak yang bully tapi kalau saya sih cuek aja. Namanya orang bermain kan? Sosial media pasti kita harus siap dengan siap dengan komen. Head comment gitu. Oke, sekarang pertanyaannya mana? Mulai sejak kapan gitu? Iya. Jadi saya tuh sebenarnya fans dengan Raffi Ahmad itu sudah dari tahun 2008 kalau tidak salah, itu zaman dahsyat, masih sama dengan almarhum Olga Syahputra pada saat itu. Sebenarnya saya ngefansnya 2 orang ini karena memang beliau ini kalau yang saya lihat walaupun memang belum pernah ketemu, kalau yang saya lihat memang pribadinya sangat bisa kita jadikan contoh. Karena memang kelihatan dari beberapa podcast yang saya nonton Pak ya, first impression ketika pertama kali ketemu sosok Raffi Ahmad ini semua baik. Beliau ini sangat rendah hati dengan artis-artis baru pun beliau kayak merangkul, tidak ada batasan antara senior dan juniornya. Itu yang buat saya kayak sosok Raffi Ahmad ini kayak bagus untuk diidolakan. Selain itu juga seperti kita lihat, teman-teman juga pasti tahu lah kan, Raffi Ahmad ini sangat semua itu papa pertama keluarga, ibu dulu. Jadi kayak itu bisa banyak belajar dari beliau. Terus juga kerja keras tentunya, itu banyak hal itu yang banyak saya pelajari dari sosok Raffi Ahmad. Dia care ya sama orang lain, apalagi keluarga ya. Sama orang lain saja care, perhatiannya tinggi ya, jiwa sosialnya tinggi, apalagi sama keluarga. Terutama saudara-saudara dan ibunya dan termasuk keluarga besar Ahmad juga itu ya. Itu tahun berapa? Tahun 2008 Pak. Tahun 2008. Iya, pertama kali ngefans sama Raffi Ahmad. Terus Exal semester berapa tadi? Angkatan 2017, sekarang semester 10 berarti. Selain kuliah ada kegiatan-kegiatan. Sekarang lagi training di salah satu perusahaan properti Pak. Perusahaan properti, lagi training 2 bulan. Kalau misalnya lolos nanti jadi karyawan tetap di sana. Di perusahaan apa? Infinity Project Property. Jadi sekarang lagi makan? Ya bisa dibilang makan sebenarnya, karena kan training kalau misalnya lolos training ya berarti jadi nanti
Tapi kuliah tetap jalan kan? Iya, kuliah tetap jalan Pak. Karena kan sudah semester akhir juga sudah di kemarin kan baru sempro. Sekarang lagi proses untuk wawancara mau hasil. Oh gitu. Iya. Kalau di komunikasi itu 3 kali juga ya? Apanya Pak? Oh tahapan ya? Tahapan. Oh ya, kalau di komunikasi kan sama kayaknya. Sama ya, hampir sama ya. Iya. Seminar apa? Seminar proposal, semhas, Iya. skripsi itu Iya. kan. Iya, sama. Jadi sudah sampai di mana? Sudah. Mau semhas insyaallah. Secepatnya lah Pak. Iya, soalnya saya lihat teman-teman seangkatanmu kan sudah pada wisuda semua. Iya, kemarin banyak sudah yang wisuda. Sekitar berapa orang tersisa lagi? Masih banyak Pak. Dari 230-an atau 220 yang wisuda itu baru 35 orang. Ini masih banyak juga yang belum wisuda. Memang kesempatan 2017 itu 2 tahun lagi ya, sekitar 2024 berarti ya? 23 ini kan kalau 2016 tahun depan. Oh ya 2017 berarti 2 tahun ke depan ya, 2020. 7 tahun gitu Pak. Iya, 7 tahun. Lalu bagaimana sih menanggapi soal serangan-serangan netizen ini? Iya. Ya biar bagaimanapun kita tidak bisa meninggalkan netizen ya. Iya. Netizen juga yang mendukung konten kita dan sebagainya, walaupun ya istilahnya netizen itu kayak bumbu dalam sosial media. Jadi kalau misalnya netizen tidak ada ya kita juga tidak bakalan viral gitu kan Pak. Cuman ya tergantung kita menanggapi head comment tersebut gitu kan. Jadi ya kalau saya sendiri kemarin kan banyak juga head comment. Awalnya sih Pak ya, itu kemarin 500.000 pertama itu masih komennya masih baik-baik, masih bagus lah, masih positif. Pas naik 1M itu sudah mulai negatif. Nah, netizen Indonesia ini menariknya kalau misalnya komennya sudah dominan dengan hal yang negatif, yang lain juga ikut komen yang negatif. Nah, ya begitulah. Cuman saya kayak ya sudahlah. Ini kan kalau misalnya kamu main sosial media, ya harus siap dengan head comment, dengan apa yang orang komentari. Jangan sakit hati karena teman-temanku bilang kayak kau di komen negatif di sosial media, tanggapan bagaimana? Saya biasa saja. Kalau menurut kalian mungkin kalian bakalan kepikiran. Kalau saya sih ya mungkin ya saya juga sudah pelajari sebelumnya kan, kayak maksudnya sebelum melakukan hal tersebut pasti sudah ada sudah dipikirkan dengan konsekuensi apa ya di sosial media. Ini sih Pak. Jadi apa sih komen-komen negatif atau apa sih yang yang membuat mereka komen negatif itu, komen itu ke kamu? Yang paling banyak itu banyak yang bilang, wah ujung-ujungnya pasti minta duit, minta uang. Sebenarnya kalau bisa kalau bisa diminta untuk viral ketemu, gimana Pak ya? Kalau misalnya disuruh pilih viral sebelum Raffi Ahmad seperti sekarangnya, mendingan pilih yang dulu. Saya itu ngefans bukan karena Raffi Ahmad sekarang memang lagi di atas, istilahnya kayak gitu. Cuman ya memang viralnya baru sekarang, dan momennya juga ke Raffi Ahmad sekarang lagi memang sekarang ya semua orang tahu lah, bisa dibilang sultan ya kan. Pasti ujungnya memang kalau misalnya kita buat konten yang seperti itu pasti dibilangnya, pasti nanti niatnya pengen dikasih uang supaya nanti bisa inilah, bisa itulah. Cuman saya kayak sudahlah, yang tahu di baliknya semua saya gitu lah. Niat saya itu yang tahu itu ya saya, teman-teman dekat saya tahu lah. Karena saya kan ngefans itu sudah lama gitu kan. Dan juga buat konten tentang Raffi Ahmad itu bukan cuma sekarang ini, dari 2 tahun 3 tahun sebelumnya sudah buat konten-konten tentang Raffi Ahmad gitu kan, di YouTube juga kan. Bapak lihat ya? Saya sering nonton. Cuma sudah di TikTok. Apa video atau kontenmu yang di TikTok yang viral, yang banyak nonton gitu? Yang banyak like gitu. Sebenarnya itu foto sih Pak, foto saya jadi di foto di backsoundnya itu yang lagi viral itu selalu lagu dangdut yang Fania itu. Saya taruh lagu, saya itu cuma coba-coba saja Pak, karena kan foto itu sudah foto yang dari tahun lalu. Saya coba kan, lagu ini lagi viral, coba-cobalah kemudian diedit, terus upload di TikTok. Itu 2 hari pertama belum, 1 hari pertama belum, 3 hari atau 4 hari setelah itu baru FYP. Nah pertama itu 100.000 FYP. Saya itu pikirnya cuma mentok di 200.000 paling
ternyata pas besoknya naik lagi 500.000, besoknya naik lagi 700.000, woi besoknya naik 1 M, mulailah itu komen-komen. Kalau 1 M itu 1 juta ya? Iya, 1 juta. 1 juta viewers. Wow tuh. Iya, Gila, kan sekarang kalau tidak salah 2,2 M. No? 2 sekali ya. 2,2 M. Nah, ini saya mau ngetes ya. Excel ini. Ngefansnya sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad umur berapa sekarang? 35, Pak. Kelahiran tahun berapa? 87 kalau tidak salah. 87 ya, 17 Februari 1987. Kalau KGG itu 17 Februari 1988. Kalau menikah Raffi Ahmad? Menikah itu 17 Oktober tahun 2014. Iya. Anaknya Raffi Ahmad yang kedua siapa? Rayanza. Rayanza lahir bulan November tanggal berapa ya? Kalau siapa namanya satu? Rafathar 15 Agustus 2016. Ya, 2016. Terus kalau Olga, almarhum Olga ini bagaimana? Kenapa bisa sampai ngefans sama? Ya pasti semua orang dulu ngefans sama ya, kalau saya kan sukanya Olga ini karena lucu. Ya lucu, lawakannya memang ini Pak, apa? Lucu. Tidak dibuat-buat, dia bikin orang. Saya maksudnya dengan gaya yang dia yang agak sedikit saya lucunya karena lucu. Saya sampai sekarang kalau nonton Olga itu pasti ketawa sendiri. Iya, pasti ketawa sendiri juga sama Pak. Itu memang almarhum belum bisa tergantikan kalau orang bilang, karena memang apa ya? Ya karena memang komedian sesungguhnya kayaknya beliau. Karena kan artis-artis yang lain juga banyak yang mengidolakan almarhum Olga Saputra. Bukan hanya banyak belajar tentang pelajaran tentang cara lawakannya, cara beraktingnya dia itu banyak ngambil Olga ya. Selain itu juga kan waktu kita lihat juga almarhum itu waktu meninggal banyak yang melihat Pak, karena memang semasa hidupnya semua yang ini apa ya, riwayat hidup ya, itu semua kebaikan yang muncul Pak. Iya. Beliau ini. Jadi itu juga yang kayak bikin fans sama almarhum. Gitu. Ternyata Excel ini selain hafal ya tentang identitas ya untuk keluarga Raffi Ahmad, dan kalau Olga hafal ya? Meninggalnya kapan? 27 Maret kalau tidak salah 2014. 2015 ya. Sakit apa Olga ini? Waktu itu kayaknya meningitis. Meningitis apa ya? Kanker otak ya? Yang di sini itu tusuk kepala. Benjolan di sini tusuk kepala. Kalau tahun kelahiran Olga? Ini kan kita ngetes ya. Kalau tidak salah 8 Februari 1985. 86-85. Jadi memang Olga ini hampir sama dengan Raffi Ahmad ya, apa jiwa sosialnya tinggi sekali. Itu yang bikin memang kita sebagai manusia ya, sebagai manusia biasa melihat Raffi Ahmad dan Olga yang umurnya muda ya terobsesi lah ya. Bukan berarti kemudian saya juga ini merasa kenapa baru sekarang main media sosial ya, saya 51. Yeah. Kalau tahu dulu ya, dari dulu sudah umur masih jadi mahasiswa sudah main media sosial. Cuman kan dulu media sosial belum se ekstrim sekarang ini ya. Sebelum sekarang ini ya. Tapi ya sudahlah, menyesuaikan dengan tren perkembangan zaman kita harus main media sosial. Digital sekarang lagi berkembang Pak. Jadi kita juga harus manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi Excel kan mahasiswa komunikasi kan ya, memang bersentuhan langsung dengan itu ya. Ada pertanyaan? Akmal, silakan. Apa yang ditanyakan gitu? Awal mulai terjun di dunia TikTokers itu apa gitu yang membuat sehingga terjun di TikTok? Jadi awalnya saya itu di YouTube kan, di YouTube. Setelah saya pelajari ternyata kalau mau viral video itu kita main TikTok biar cepat naik viewers di YouTube itu. Jadi makanya saya lari ke TikTok. Nah awalnya kemarin itu di YouTube. Setelah dari YouTube, karena memang viewersnya memang, sekarang lagi susahnya nih Pak cari viewers di YouTube, jujur saja Pak. Karena memang kan artis semua turun di YouTube semua. Jadi kayak video kita itu kalau bikin konten itu pasti punya kita. Ya
Karena orang-orang pada suka nonton artis Ya, gitu kan. itu. Ngapain sih nonton dia Nah, gitu kan. dia siapa gitu Ya, kan. siapa Nah, dia? makanya TikTok ini saya terjun ke TikTok untuk mempromosikan konten saya konten saya yang di YouTube. Iya. Gitu, konten saya yang di YouTube. Kalau misalnya karena kan saya lihat juga teman-teman yang lain, teman-teman di YouTube itu ambil konten sepenggal konten dari YouTube, upload di Instagram, di TikTok. Nah, kalau FYP itu nanti viewersnya bakalan naik. Nah, itu yang bikin saya pertama kali untuk terjun di TikTok. Nah, sekarang karena saya pikir juga kayaknya untuk membangun personal branding itu kayaknya bagus di TikTok karena kan dengan video 15 detik kita bisa langsung cepat terkenal. Kayak kan banyak sekali sekarang kan TikTok dengan durasi video yang 15 detik mereka jadi naik viewersnya, akhirnya orang-orang sudah kenal. Jadi kalau misalnya nanti kita turun ke YouTube pas kita upload video orang sudah kenal gitu. Jadi itu yang pertama kali saya terjun ke TikTok gitu. Jadi apa ya? Paling tidak jadi spirit, jadi motivasi kita ya, Raffi Ahmad dan sebagainya. Iya, makanya kemarin ini Pak, banyak juga yang komen yang bilang yang jadi panutan itu bukannya Raffi Ahmad tapi Rasulullah. Sebenarnya maksud dari kata panutan ini bukan bukan yang bukan dalam pengertian keyakinan. Ini keimanan. kayak itu yang Bapak bilang tadi, jadikan spirit bagaimana caranya kita melihat sosok Raffi Ahmad dengan yang usia muda yang dulunya dari Ya, keluarga dari- yang ya, biasa ya. Iya, dari biasa, dari nol istilahnya Ya, gitu. dari Pak. Sekarang nol. kan sudah jadi orang bilang sekarang kerennya itu sultan. Ya. Nah, itu yang menjadikan panutan untuk saya pribadi, Pak. Jadi bagaimana caranya sosok Raffi Ahmad ini bisa sampai di titik sekarang ini, apa yang beliau lakukan ya, salah satunya kerja keras, seperti itu, kerja keras. Kemudian juga kalau yang saya lihat kerja, memang beliau, bayangkan kalau Raffi Ahmad ini tidurnya cuma 3 jam sehari, jadi pulang kerja jam 2, tidur jam 3.45, jam 6 berangkat lagi. Tapi kan bahaya itu bagi Bahaya, kesehatan, cuman kan kalau mereka kan karena banyak uangnya juga Pak, mereka kan didoping vitamin gitu Pak. Jadi kan tapi kan tidak bisa digantikan ya istirahat. iya itu juga Pak. Makanya kemarin kan digantikan dengan uang ya, itu ya. artinya dengan obat apapun Ya, ya, karena ya kita perlu istirahat maksimal, otak kita, Iya. mata kita, paling tidak 8 jam tidur. telinga kita ya. Kita perlu istirahat Iya, maksimal ya. Memang makanya kemarin kan sempat drop juga itu kan. Kan itu yang mungkin mungkin siapa namanya Olga itu ya. Iya, bisa jadi Karena Pak, pola kecapean. istirahat ya, Kecapean. kecapean, pola istirahat. Tidak, pola hidup sudah Ya, tidak sehat karena makan tidak goreng-gorengan sehat, ya. juga. Kalau Juga cuma ada makanan mungkin masih bisa diimbangi Bisa. dengan olahraga ya. olahraga. Tapi ini kan Iya. saat kita yang harusnya memang 3 jam cuma Iya. tidur itu. Cuman sih kalau saya sih Pak ini apa? Maksudnya 3 jam tidur itu maksudnya kalau saya pribadi kayak dijadikan acuan. Lihat tuh kalau misalnya sudah malas, lihat Raffi Ahmad. Kalau mau sukses ya begitu, maksudnya jangan malas-malas lah istilahnya. Bukan melihat, maksudnya bukan mengikuti jam tidurnya yang cuma 3 jam itu Pak. Maksudnya kayak kalau sudah mulai malas, saya itu sering gitu Pak. Kalau misalnya, wah katanya mau sukses, tapi kerjanya tidur terus. Nah, itu kan bisa Mager jadi spirit ya, itu mager kan. ya, Ya, malas itu gerak ya. pasti semua teman-teman pasti Iya. mager. Kayak misalnya salah satunya mau kerja proposal malas. Biasanya selalu terlintas juga kayak katanya mau jadi orang sukses seperti Raffi Ahmad. Jadi kayak gara-gara beliau yang kayak semangatnya tinggi, pekerja keras yang kayak, jadi kita juga ikut ini juga Pak, ya kayak jangan malas-malas lah ya. paling tidak Paling polanya ya. Iya, bukan yang berarti kita tidak tidur juga sampai Nah, ini Pak. atau kita jadikan panutan sama Raffi Ahmad lalu kita tinggalkan sholat. Oh, kita tidak lah, Pak. Ya, bukan yang begitu maksudnya. Itu Cuman memang netizen ini. Ya begitu Iya. Pak, cuman ya makanya saya bilang ya sudah lah. Mereka kan cuman tahu luarnya saja, yang tahu dalamnya kan saya, teman-teman dekat juga kan gitu. TikTok apa yang banyak sekali dikomentari Nah, negatif itu oleh yang baru-baru itu yang pas yang berapa viewersnya? 2,2 M. Di video itu, di sekian banyak video itu ada berapa video yang viral itu? Yang banyak viewersnya? Ada berapa ya? Ada lumayan banyak juga Pak. Ada yang 100.000, 30.000. Nah, yang 2M ini? Oh, yang 2M maksudnya Pak? Itu yang paling banyak anu ya? Iya, 2,2 M. Yang paling banyak penonton, yang paling banyak komen ya? Iya. Itu video apa sih dan Yang itu yang tentang foto di banner. ya? Saya foto di situ, selamat ulang tahun Raffi Ahmad, Kak Gigi, semoga panjang umur. Terus saya foto, jadi foto ada berapa foto slide begitu, jadi diisi sound yang lagi viral itu Pak.
Nah, itu yang viral. Kayak baliho itu ya? Kayak baliho besar. Itu dibikin sendiri itu? Bikin sendiri, Pak. Dipercetakan? Iya. Bayar berapa? Tapi itu berapa? 125 kalau tidak salah. Wah, 125. besar ya? Besar sekali. Coba Sebenarnya nonton memang di YouTube waktu ya. itu tidak ada niat ini, Pak. Tidak ada niat sebenarnya. Karena ulang tahunnya. Ya, cuman karena mau merayakan ulang tahun waktu itu saya mau bikin konten ceritanya. Jadi main TikTok ini sejak tahun 2021? 2021 juga baru sebenarnya. Baru ya? Baru 16.000 followers. Lalu penontonnya viral ya, Ya. 2M lebih ya, 2,2M. Mudah-mudahan Raffi Ahmad ya dan Kak Gigi nonton ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan insya Allah ya. Artinya walaupun tidak mungkin mereka tidak sempat nonton ya, artinya paling tidak terbebani ya. Ya, orang meluapkan rasa Ya. fansnya. Oke, kalau Hajar dihajar dulu ya, hajar. Ayo Hajar atau Akmal nanya silakan. Oke. Mau bertanya apa? Saya bertanya boleh? Boleh. Oke. Kan dari tahun 21 mulai ya Iya. kontennya sampai bisa viral ya. Ya. Kira-kira tahapan-tahapannya deh sehingga bisa sampai mencapai followers yang tidak bisa dibayangkan gitu apa gitu? Ya, Apa tipsnya ya? Susah senangnya agar bisa sampai ke tahap itu gitu. Apa tipsnya ya? tips. Ya, bagi tips berat, Pak. Sebenarnya kalau yang saya pelajari TikTok ini, jadi kalau yang saya lihat, Pak ya, ini supaya viral itu di TikTok ini, jadi ada jadi kalau misalnya buat konten itu kalau gila betul. Kalau mau konten yang karena begini apa, kalau misalnya di TikTok ini banyak sekali yang konten yang kalau misalnya FYP itu kalau cantik betul, yang setengah-setengah lah, paling tidak kalau setengah-setengah kamu punya bakat. Nah, jadi ini sebenarnya mungkin kalau saya kemarin konten itu kalau bisa lihat itu banyak juga yang kayak gila-gila juga, makanya bisa FYP. Jadi sebenarnya intinya kalau mau viral itu memang Indonesia itu menariknya kalau kita masih mulus-mulus, kalau konten yang BB aja itu berarti tidak bakalan dinotis, penontonnya itu tidak banyak. Jadi intinya adalah kalau misalnya mau buat konten, ini yang saya pelajari sih, Pak, itu harus gila dulu itu makanya Harus menjadi manusia setengah gila ya, Iya. manusia setengah dewa iya ya. sih, karena memang tapi ini kan balik ke diri masing-masing sebenarnya sih, Pak. Kalau yang saya pelajari begitu, karena memang netizen ini kalau yang sudah mulai ini mereka itu notice, mereka pasti viewersnya banyak. Coba kalau yang kayak biasa saya, contohnya kayak mungkin banyak teman-teman yang lain kayak kontennya yang biasa-biasa saja itu tidak FYP, tidak FYP. Tapi kalau misalnya kontennya yang kayak agak-agak miring lah apa begitu kan, pasti FYP. Nah itu karena kita juga kan, nah akhirnya pengguna TikTok ini juga, TikTokers ini banyak juga mengikuti selera penonton. Akhirnya mereka juga keterusan karena memang ini juga sih, Pak, maksudku kalau misalnya memang begitu, itu kan ke diri masing-masing sebenarnya. Tapi kalau misalnya di TikTok juga banyak kan yang berprestasi gitu kan, itu kembali ke diri masing-masing. Cuma memang yang saya pelajari memang yang begitu harus memang agak-agak ini apa, kontennya itu harus agak ya menarik lah ya, walaupun dia tidak memuat maksudnya konten edukasi tapi menarik. Ya, menarik. Terus juga saya lihat TikTok juga pihak itu akan bantu kita di ya direkomendasikan dengan penonton-penonton lainnya. Nah sebenarnya TikTok itu yang FYP itu baru berapa video yang kalau kalian lihat itu yang pakai Arko, Bapak pernah lihat? Iya. Pakai Arko itu kan FYP. Iya. Nah, itu agak gila-gila juga sih karena yang di kandang ayam apa. Iya. Gitu ya. Ya begitu lah. Iya. Nah yang Raffi Ahmad ini kebetulan saja gitu kan. Tapi ya yang bikin kenapa orang notice karena memang itu tadi agak tidak masuk mungkin di hati mereka, karena memang saya niatnya menurut mereka saya niatnya maksudnya saya ada niat terselubung di balik konten itu, makanya FYP. Maksudnya kayak tadi pengen agar supaya dikasih uang kayak gitu, makanya FYP, makanya mereka banyak sekali serangan begitulah sudah. Tapi ya yang begitu ya sudah makanya saya bilang tadi kalau misalnya turun ke TikTok itu harus siap. Kalau bukan cuma TikTok, semua sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti dapat komen-komen yang negatif, itu sudah siap. Kalau ditanya suka dukanya, sebenarnya suka dukanya itu kadang-kadang kita itu ekspektasinya sudah tinggi, kayak kita bikin konten begini, tapi pada kenyataannya pas diupload tidak FYP. Nah, apalagi kita sudah susah-susah buatnya kayak begitu kan.
Ya, tapi ya begitu, kita harus ini konsisten sebenarnya kalau main sosial media itu konsisten. Intinya upload terus karena kita tidak tahu video mana nanti yang bakalan FYP. Kayak saya kemarin juga kan itu tidak disangka juga bakalan FYP karena memang pada saat pertama di upload itu belum langsung FYP. Ternyata memang TikTok ini kalau misalnya netizen sudah mulai banyak nonton, pasti direkomendasikan lagi video-video kita ini. Ada muncul terus di beranda gitu. Muncul terus. Jadi intinya upload terus karena kita tidak tahu mana video yang bakalan viral nanti gitu. Kayak ada kemarin ya yang viral juga ya, ada ibu-ibu muda dari Papua, banyak anak dibawa di ditahan polisi. Harusnya ibu ini kalau naik motor harus ada apa? Sudah ada suara. Harusnya jawabannya ada SIM. Saya tahu. Kan itu juga viral kan? Iya. Itu kan kayak yang begitu juga sekali viral. Tapi kalau itu kan spontanitas Ya, kan? spontanitas. Ibu kan kalau naik motor harus sudah ada apa? Ada suara saya. Harusnya ada SIM. Padahal ada SIM kan? Tapi memang TikTok ini luar biasa sekarang, Pak. Kita bisa jadi terkenal gara-gara TikTok karena memang dengan durasi video yang pendek. Iya, pengguna TikTok itu sekarang lebih banyak. Kalau di Facebook kan dibatasi cuma 5.000 lebih. Kalau di TikTok, YouTube dan Instagram kan tidak. Yo, gila-gila. Makanya kan sekarang juga orang kalau mau bangun personal branding itu di TikTok. Jadi kalau misalnya kita bukan siapa-siapa gitu. Jadi kalau mau bangun personal branding itu di sana bagus karena dengan durasi video. Karena kan sekarang itu kalau mau nonton YouTube biasanya kan karena mereka bikin banyak sekali. Nah, kalau di TikTok mereka cuma nonton 15 detik. Sudah nonton video kita live. Akhirnya kita sudah dikenal sedikit. Tapi memang harus konsisten kan. Kalau di TikTok juga. Bukan cuma TikTok, sebenarnya semua kalau jadi konten kreator itu harus konsisten. Oke, kalau ada pertanyaan nggak? Bisa buat apa video yang bagaimana sih? Kayak yang mungkin FYP Menaikkan sebenarnya kalau video kita sudah FYP, followers sudah ikutan naik. Otomatis ya, ya. artinya kan begini, kalau kita mau hitung secara kuantitas 2,2 M penonton, harusnya kan 2,2 M naik juga gitu loh. Orang kan menonton itu belum tentu follow. Cuma cuma memang lihat saja. Iya. kalau saya kemarin dari 2,2 M itu naik per 3.000 Banyak ya. followers. Sebenarnya itu Pak masih naik sebenarnya viewersnya, cuma kemarin memang saya lagi tutup kolom komentar. Bukan karena memang tidak ini, cuma lagi mau ini saya mau saya mau buat kayak konten. Saya itu dikenal karena memang juga saya itu punya konten sendiri, bukan karena memang konten Raffi Ahmad ini. Iya. Jadi saya pengen dikenal juga karena saya punya konten sendiri. Saya juga bisa ini Karya original gitu. Makanya sekarang saya tutup kolom komentar karena kalau saya belum tutup itu masih naik terus viewersnya, komentar masih ada terus, jadi video lama tuh tertutup gitu Pak. Iya, makanya kemarin pas saya buka lagi kolom komentar itu kemarin naik lagi viewersnya dari 1,9 naik ke 2,2 M itu. Makanya kalau saya sih ya, saya juga suka kalau orang maki-maki, silakan. Saya juga sih. Orang pasti kan cari tahu saya siapa, kenapa dicaci sama Iya. Saya kan begitu, kalau saya menilai tentang diri saya kalau suka nonton. Iya. Kalau saya lihat ada yang viral, lalu saya lihat komen ada yang maki-maki, apa yang bikin dia dimaki-maki? Jadi penasaran. Ya, dia penasaran, saya lihat videonya lain. Iya Pak, begitu ya. Saya begitu, kalau saya karakter menonton saya begitu. Ya, iya sih Pak. Memang makanya kan video yang lain juga ikut naik itu karena memang kan orang kepo dengan penasaran dengan ada tembus 10.000, 30.000 Ya. Oke, silakan. Apa kira-kira? Jadi selama main TikTok berapa kali live? Saya sebenarnya termasuk yang jarang live, tidak tahu kenapa karena memang kesibukan juga sebenarnya. Jadi kayak pagi ke kampus sampai sore biasanya sampai rumah jam 7 malam sudah capek. Baring-baring sebentar main HP sudah tidur. Jadi sekarang belum ada lagi live di TikTok. Nantilah kalau misalnya ini saya mau live dulu karena memang ini kalau di
di TikTok itu kalau kita sudah banyak viewers pasti ada salah satu sultan. Sultan itu biasanya yang kasih gift. Gitu. Seperti Sule itu kan selalu kasih gift sama siapa namanya itu pelawak kecil ini yang satu grup mereka Adul. Kalau Adul live itu Sule pasti kasih gift. Paling kasih gift. Kalau Adul itu apa yang paling tinggi itu singa itu 5 juta kalau di luar rupiah. oh gitu ya. Makanya Tante Lala itu kan rajin live di TikTok karena memang pendapatannya tiap hari satu hari itu tembus 20 juta, Pak. Iya Satu hari dari live TikTok Dia sambil jualan. jualan. Makanya dia dalam jangka 2 minggu dia bisa beli mobil. Tante Lala itu ya. Tante Lala. Dengan gaya-gayanya halo Iya. ya. Dengan dengan kocaknya dan kegilaannya itu ya. Ngegasnya kalau ini ngegas apa itu manusia terkuat itu. Iya. Nama TikToknya apa? Salah. EXL Pratama. Kalau nama YouTube-nya Dulu Bang X kan, kan lu Bang X kan. sekarang saya lupa kayaknya Pak. Oh, gitu. Selama tidak buka Excel Pratama juga ya. Oh, kan dulu Bang X ya. Ya. Kalau kalian berdua main TikTok Main. Berapa? Usah main. berapa followers? Belum. Instagram berapa? Instagram baru 1.200. Padahal belum ada video ya, sudah 1.200. Bagaimana tipsnya sih? Jadi kemarin ada sih video Pak, cuman saya Hapus. Senyapkan gitu ya. Arsip. Ya, Iya. arsipkan. Begitu. Buat story sih biasa. Berapa follower? 1.200 ya. Di YouTube, Facebook berapa? Di Facebook 4.900. Kalau sejak kapan main TikTok dengan Instagram? Saya kalau Instagram baru ya, dengan TikTok bersama dengan YouTube. Dari 2020 lalu. TikTok. Ya. Oh, lebih duluan dia ya. Saya 2021. 2020. 20. Sama 2020. Kalau Akmal Kalau saya masih baru, main TikTok. masih baru. Ini kalau dengar cerita dari Exor soal live itu, kan live itu kan kalau di TikTok minimal 1.000 followers. Iya, 1.000 followers. Saya jadi aduh. Ini aja kalau dikasih gift begitu, cuman apa yang kalau perempuan kan kayak macam sekarang lagi tren itu perempuan kasih lihat kayak orang gift orang kalau kita Iya, seperti ini. mandi di anu ya di lumpur ya Ada juga gitu, Pak. iya seperti babi ngepet kan Pokoknya bagaimana cara menarik penonton. iya ada yang di WC ada yang di dalam ruangan kamar seperti babi ngepet kan semua Dapat gift. apa saya berpikir apa begitu ya Itu sudah memang makanya kita harus itu kayak yang saya bilang, kita harus jadi gila kita kalau bermain media sosial ini harus merubah diri menjadi Baru- manusia setengah gila iya. bukan manusia setengah dewa kan Iya, iya, iya. Saya itu pernah Pak, dibilang temannya dari teman, Excel ini kalau di aslinya tidak seperti di kontennya karena memang beda. iya sama dengan maksudnya begini Kalau di saya konten saya gila apa semua kan. sama dengan saya ketika saya bilang sama mahasiswa ya tidak apa-apa saya di luar itu YouTuber tapi kalau dalam kelas ya kita tetap harus belajar serius karena saya dosen Ya, sama siswa iya. harus ada batasan. kalau di luar ya kalau di luar biar bro kepang ngebrong tidak ada masalah kan Tapi ketika Karena balik ya, di kampus ya di kita kampus ya mahasiswa dalam dan kelas dosen. ya, tetap saya sebagai dosen dan mahasiswa Aku sih. ya itu ya saya jadi apa ya tertantang ini loh mau apa kira-kira kalau kita mau pingin live ya Makanya itu kemarin ini Pak, saya tuh kayak tinggalkan YouTube, mau fokus ke TikTok, siapa tahu kan naik viewersnya, terus naik followers, bisa live dapat uang dari sana kan lumayan kan itu. iya itu ya 5 juta ya kalau anu itu ya Singa itu. karena kan baru di TikTok itu 300.000 saja pendapatan kita di TikTok kita sudah bisa narik kalau di YouTube kan tidak harus Iya, kita 300 itu bedanya Pak. lalu kemudian banyak potongan-potongan pajaknya itu banyak anu tapi ya karena saya fokusnya di YouTube ya memang karena YouTube itu selalu memberikan survei dia media sosial apa saja yang ada saya selalu dengan YouTube. Nah, kalau dia periksa kita di TikTok terus lebih kan video-video pendek saya di YouTube saya upload di TikTok dan Instagram dan Facebook tapi sebelum saya upload di TikTok atau di yang lain harus di YouTube duluan Iya. nanti video pendeknya baru Baru di di TikTok. jangan TikTok duluan video pendek baru itu Karena memang apa? TikTok ini juga kan bikin kayak video-video di YouTube naik.
gara-gara TikTok. Awalnya kan biasanya followersnya cuma 10.000. Gara-gara FYP di TikTok naik biasanya sampai 1 juta. Itu kan TikTok juga berpengaruh sebenarnya. Iya. Di konten-konten Orang jadi penasaran ya. Saya pengen Dia lihat kan video. pendek di TikTok. Ah. Ya dia lari ke YouTube. Saya pengen lihat video Fullnya. panjangnya kan. Iya. Jadi sekarang mau saya rubah strateginya. Jangan 3 menit, 3 menit terlalu panjang. Ya. Harus saya rubah jadi 1 menit saja. Jadi orang penasaran. Saya kan kalau upload video itu kan kalau di Facebook dia kan 3 menit, saya ukur memang 3 menit. Saya edit 3 menit. Ternyata terlalu panjang, harus saya rubah 1 menit saja. Orang penasaran lagi di YouTube. Iya, begitu. Strateginya begitu. Kemarin Tante Lala 2 minggu beli mobil. Iya. Belum dari endorsement. Belum lagi diundang sama Bronis, terus diundang sama Denny Sumargo itu ya. Tidak mungkin dia diundang ke Jakarta terus tidak dibayar ya. Nggak ada Pak. Kalau kita kan seperti begini youtuber kere, youtuber pemula. Terus sebelum itu Tante Lala memang sempat viral sih. Iya. Yo, Karena viral waktu itu dia tidak ambil job itu. Waktu itu kan mau diundang. Karena memang suaminya tidak mendukung waktu itu. Kan suami kedua ini ya, Iya. Tante Lala ini. ya. Karena Tante Lala, mohon maaf Tante Lala ya. Tante Lala, mohon maaf kita bahas Tante Lala. Karena Tante Lala ini viral Tante Lala ya. Mohon maaf Tante Lala, mohon maaf ya. Mohon maaf Tante Lala. Ya. Apa? Tante Lala. Oh Tante Lala, jadi waktu itu kalau tidak salah sebenarnya ini Tante Lala sebenarnya tahun 2019 mau diundang waktu itu. Cuman dia tidak mau karena kan dia lebih pilih hubungannya dengan suaminya supaya karena kan suaminya tidak dukung kalau dia mau ini karena kan Ya kan pernah gagal ceritanya ini. ya jadi dia untuk memperbaiki supaya tidak gagal akhirnya dia tidak ambil job yang di Jakarta itu dia lebih pilih suaminya. Nah lihat kemarin ternyata juga ini Pak tetap bisa. Nah yang sekarang lebih mendukung maksudnya lebih kayak mensupport akhirnya sekarang dia ini mungkin rezekinya mungkin rezeki suami yang sekarang. Oh, yang suami pertama ini tidak mendukung. Tidak mendukung kalau Lalu dia kemudian pisah. dia nikah lagi. Tapi memang kan menurut cerita siapa? Lala ini? Hah? Siapa namanya? Tante Lala. Tante Lala. Waktu di Denny Sumargo itu kan nggak tahu ya betul. Saya kalau sempat ada RT juga mungkin ya. Iya kada RT. Ada RT. Sampai anaknya kan jadi saksi saya nonton dulu. Iya. Berapa? Apa ya? Ya, Rafathar. Ini Rafathar asli, ini Rafathar. Wah. Diundang Raffi Ahmad tuh. Ya, tinggal lihat siapa yang tua, Rafathar-nya Raffi Ahmad yang tua atau Rafathar-nya Tante Lala. Kalau Rafathar-nya Tante Lala yang tua berarti yang baik ikut lama kan anaknya Raffi Ahmad ya. Berarti Raffi Ahmad yang ikut. Rafathar. Oke, ada? Apa? Saya lihat bagus ya, wawasannya Excel ini soal Sosial media. sosial media. Luas dia. Jadi kamu begitu ya, Tante Lala gila 5 juta ya. Ya, saya tuh kalau ada yang viral saya lagi langsung share sih, karena kan apa banyak cari-cari ilmu, maksudnya, wis mana caranya Tante Lala bisa kayak gini, selalu dijadikan ini Pak. Mungkin memang Jadi aneh tolok ukur ya, tolok ukurnya kita. cash like mobilnya cash Pak, Cash ya, bukan cicil. cicil ya. Kalah Raffi Ahmad kan, Raffi Ahmad buat cicil ya. Soalnya kan Raffi Ahmad kan bilang saya bekerja karena Cicilan banyak. cicilan banyak. Jadi Ya. Tapi mobilnya mewah-mewah. Oh, iya. Yang dicicil memang bukan yang aduh. Oke. Apa lagi mau dibahas? Cukup lama durasi kita ya. Ya. Lumayan ya. Ada yang Karena ada bintang tamu selanjutnya. Kita mau selanjutnya. Soraya Putri Yakub. Wah. Calon news anchor yang akan akan menggantikan Meta Margareta. Kameta. Oke guys, sampai di sini dulu obrolan santai kita dengan Bang X ya, Excel Pratama. Ya. Jangan lupa ya nanti buka TikToknya, lihat TikToknya ya. Follow. Yang video ya, follow ya, yang video-video viral itu di like ya. Dan jangan lupa juga like dan komen channel YouTube obrolan santai Bung Iwan. Oke, terima kasih. Sip. Sip. Oke, siapa? Sama-sama. Oh. Oke, mantap. siap.